Oke, berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas sampean atau siapapun dalam percakapan ini, karena percakapan ini akan saya naikkan ke dalam konten YouTube. Oke, siap, Mas. Suaranya jangan mendesah, Mbak. Agak luar biasa ini. Kok Aku sampai tak pakai headset. bagaimana ini kira-kira? Saya harus seperti apa ini? Iya. Soalnya kan ini kan udah malam, aku kan tidur di sama nenek. Tadi di awal saya kan masih di jalan waktu aku telepon. Terus? Sekarang udah oke belum suaranya, Mas? Sudah. Gimana? Saya kan dulu pernah curhatkan ke Mas Sandro soal saya punya pacar di sini yang dia ngajak nikah, yang dia pakai bantuan uang pemerintah itu loh, Mas. Oh iya. Terus. Ya, dan di situ kan Mas Sandro kan menyarankan saya untuk pikir-pikir lagi kan. Nah, di situ saya pikir-pikir lagi dan ternyata solusi sampean itu 100% sangat-sangat benar. Waduh, melete saya kayak dukun aja, Mbak, kayak dukun. Terus? Iya, justru aku malah berterima kasih dengan adanya masukan sampean. Saya berpikir dan saya mengungkapkan semua ke orang itu. Pertama, saya nyuruh dia kerja, dia malah marah-marah. Dari situ saya tak tahu lah, hubungan kita dari situ tidak membaik, Mas. 1 bulanan jarang komunikasi, juga jarang ketemu. Dan 1 minggu yang lalu dia itu mengirim foto udah tidur sama Cici Indo lagi. Cici Indo baru maksudnya, padahal kita nggak ada kata putus. Lah, di situ kan dia kan membuktikan bahwa halo? Ya, saya mendengarkan dengan seksama, Mbak. Oke, lanjut. Ya, di situ dia seperti kayak menunjukkan ke saya bahwa segampang itulah mendapatkan Cici Indo. Dan seperti yang apa yang Samian bilang, makanya dari dia umur 36 tahun belum menikah, dan aku pernah bertanya kenapa nggak mencari orang Hongkong. Dia bilang orang Hongkong yang dicari cuma yang diomongin setiap hari uang, minta beli barang-barang mewah. Lah, kan bilangnya ya mesti dia belum nikah, dia mencari Cici Indo yang gampang diatur seperti itu. Terus? Ya dari situlah, Mas, saya kepingin kepingin bilang buat mbak-mbak yang emang niatnya mau kerja ke Hongkong, niat cari uang, ya cari uang aja lah, Mbak. Gak usah coba-coba main-main sama orang sini. Ya nggak semua orang Hongkong itu brengsek, cuma lebih berhati-hati. Dari sini kan, ini kan pengalaman pribadi saya. Siap. Saya berpesan sama mbak-mbaknya seperti itu. Ya nggak semua sih, cuma ya harus berpikir-pikir lagi lah. Ya cuma kayak gitu sih, Mas, pesan saya. Saya cukup berterima kasih lah sama sampean. Dulu saya kan sempet minta solusi dari sampean. Iya. Kan sampean bilangnya iya kan soalnya cuinta. Sampean pokok ini tai kucing rasa coklat. Aku masih inget bener sampean. Iya, alhamdulillah lah. Tapi masih aslinya mantep sih, Mas. Kecewa, loro hati, loro. Cuma dari itu aku berpikir, alhamdulillah lah, aku masih tertolong. Maksudnya aku belum sampai maju melangkah. Seumpama aku nikah terus dia di belakangku ada cewek lain, aku nggak tambah loro hati aku. Terus diajak orep soro. Betul. Tapi dia itu. Tapi aku bener-bener nggak nyongko lah, Mas, sampai dia ternyata seperti itu. Halo, ya. Saya dengerin sama ngomong itu saya bahagia campur senang, meskipun
sampean kan sakit hati, tapi pada endingnya dia sampean tahu kenyataan itu. Kenyataan itu tidak seindah yang kita bayangkan kan, seperti itu gitu. Iya Mas. Soalnya aku cowok Mbak gitu. Aku tuh cowok dan aku laki-laki. Aku tahu ya kan. Aku tahu walaupun nggak tepat ya, walaupun nggak tepat 85% otak kotornya cowok itu saya tahu gitu loh. Makanya terkadang kalau orang nggak curhat, otomatis kan ya saya nggak boleh kepo kan. Apa meneh saya berkuar-kuar, hei hati-hati sama cowok Indo bla 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 bla, atau cowok siapapun kan kayak orang goblok namanya. Tapi begitu ada yang curhat, aku langsung konsen gitu loh. Coba diteliti lagi, coba dipahami lagi. Karena rata-rata ya, kalau saya ngelihat beberapa temen yang mau dinikahi sama orang Hongkong, ya kan, yang mau dinikahi nih sama orang Hongkong, itu malah justru yang ngebet itu yang cowok. Iya, benar-benar Mas. Makanya begitu yang ngebet yang cowok, saya nanya gitu loh, cowoknya sampean memang si pekerjaan itu kan privacy, apalagi duit. Tapi kalau dia ditanya terus jawabannya open dan terbuka, nah itu baru digas. Tapi kalau jawabannya masih ntar gini gitu, saya soalnya juga ada 4 kalau nggak 5 itu yang curhat nyenengin orang Hongkong. Tapi giliran diajak nikah ada yang ngalor ngidul, ngetan, ngulon, nggak jelas. Jadi, nah kalau yang sudah tipikal begitu, wis mumpung dorong kena akeh, ya ndang mingkrio, saya bilang kayak gitu. Karena sekali lagi kan sayang eman gitu loh. Kalau saya bisa membuat kayak sampean sampai 1000 teman-teman itu, setidaknya mereka nggak merasa sedih ketika ditinggalkan gitu loh. Karena justru mereka ngerasa, oh ya untung aku belum. Makanya disitulah kadang-kadang ya karena kesepian, alasan pribadi, alasan cinta, akhirnya kan semuanya buta gitu loh. Kalau saya sih logis, kalau saya memikirnya logika, karena laki-laki beda sama perempuan yang lebih mengedepankan perasaan. Tapi sekali lagi saya terima kasih sampean mau berbagi buat teman-teman yang ada di luar sana. Bagi teman-teman yang mau fokus untuk pekerjaannya, pesan saya cuma satu hal, kalau seandainya sampean ada yang nyenengin dan memang mau menikah, itu dari yang sudah-sudah ya, ini bisa diikuti polanya. Diajak ke Indonesia mau, itu wis dipastikan ya. Kalau bisa diajak ke Indonesia, itu dan dia mau, itu dipastikan bahwa dia itu sekitar 40-60 lah. Maaf Mas Yon, tapi belum tentu 100%. Iya, makanya saya tadi bilang. Iya kan? Tadi bilang. Soalnya kan dia kan juga gitu, mau pulang ke Indonesia lagi gini. Ala itu kan cuma namanya cowok kan cuma ucapan manis lah, janji manis. Loh, ya diiyakan sampein cuti dan ayo ikut gitu loh. Dan mana tiketnya, kamu bisa beliin nggak? Kan gitu nantangnya. Oh iya. Loh iya, harus terwujud loh, bukan hanya ngajak, harus terwujud. Dikenalkan orang tua, dan dia yang suruh bayarin, jangan kita. Oh iya. Iya dong, jadi jangan dianggap diajak mau ke Indonesia terus mau aja tapi nggak terbukti, nggak. Dan rata-rata yang saya bantu, ya bukan dibantu sih, saya yang diminta untuk jadi saksinya, itu rata-rata laki-lakinya semua sudah pernah merasakan Indonesia, merasakan panas, merasakan nggak bisa minum kecau, dan dia masih oke. Bahkan yang sampai ekstrim diminta untuk sunat lo mau. Loh iya, diminta sunat sama pasangannya mbak-mbak itu, diminta sunat. Enggak semua orang sini itu sunat ya. Loh, Cina ini mbak, bukan Indonesia. Ini Cina, Hongkong gitu loh. Jadi makanya kan yang sudah sampai di titik itu, bahkan dikancani terus sabar, dalam artian ya tak anteni, kamu praynya hari apa ya tak tunggu di rumah majikan. Terus kalau lebih ekstrim lagi, dia dijeng mbak, ditandatangani untuk deket sama sampean.
Itu wis indikasi. Tapi maksudnya diceng tadi CC-nya itu? iya, di rumahnya dia. Oh. Kalau dia belum mau menikah. Oh. Jadi itu strategi ya. Sekali lagi aku ngomong. Ini sekali lagi Iya. begitu kita buka ya. Dan syarat untuk ngejeng iku apa sih, Mbak? Punya duit, punya rumah. Iya. Minimalnya rumahnya iku ngekos di mana address proof-nya ada. Terus dia hidup sendiri. Nah, dia ngejeng, kita dijeng. Gitu. Lah dari sampean ngejeng kan akan tahu kebiasaannya dia. Nanti Iya. mau dilanjut apa ditinggalkan kan. Kalau Hongkong kan mainnya begitu. Kalau orang Indonesia ya udah mau dan dinikahi, cerai nanti belakangan. Kalau di Hongkong, Iya. karena kalau sampean sudah dapat punya anak sama dia, ya kan, terlepas makanya ada yang nikah ada yang tidak, ya kan. Kalau sudah nikah itu wajib 17 tahun dia itu menghidupi anak tersebut. Oh. Makanya dia memikirkan berulang-ulang kali untuk menikah sama sampean gitu loh. Karena itu Iya. beban, Mbak. Itu peraturan Hongkong. Nggak kayak Indonesia, anaknya ditinggal ya wes terus ibunya berangkat ke Hongkong golek duit. Indonesia masih belum sampai di situ hukumnya. Walaupun di Indonesia ini hukumnya Muslim gede loh. Hongkong nggak Muslim, tapi Iya. kalau sampai anak itu nggak dikasih uang, nggak dikasih untuk biaya hidupnya, masuk penjara itu bisa laki-laki, Mbak. Nah, ini pandangan, ini cerita gambaran buat sampean ben gak melulu cinta yang dibahas, gitu loh. Sekarang kayak aku kapok Mas, insya Allah aku kayak trauma, kayak nggak mau lah. Gak, tolong. Dari cerita saya, Iya. bukan trauma. Iya. Hati tetap dibuka, tapi saringannya rodok diperketat, bisa dipahami. Pintunya tetap dibuka lebar, hatinya, tapi saringannya rodok rapet-rapet gitu loh, Mbak. Paham nggak? Tapi saiki hatiku wis gawe wong Indo ya Mas, mangga Bu, lebih wong Indo. Sebentar, ya oke lah, itu terserah sampean, tapi sampean habis tersakiti. Jadi biasa. Nek habis disakiti ku nek boroke gurung garing nemen nek diuwek-uwek kan perih toh, Mbak. Iya. Ya nggak apa-apa. Nanti kalau sudah garing kan paling bekasnya yang kelihatan, tapi rasanya kan sudah nggak sakit lagi. Baru di situ memulai lagi. Jadi sekali lagi, jangan kita punya atau menutupi jalan pikiran kita sendiri dengan ngomong wes aku trauma gak gitu, jangan. Jadi trauma itu boleh, tapi trauma itu jangan menjadikan sebuah patokan yang saklek bahwa hidup ini berubah. Kalau sampean berdoa, sampean yakin, sampean jadi orang baik, pasti akan ketemunya dengan orang baik. Kalau ataupun sampean diketemukan sama orang jelek, itu untuk menunjukkan bahwa iki sing elek, iki sing gak bener. Iya. Untuk dikasih tahu seperti itu. Jadi bukan berarti ala wong wis gak bener kabeh. Kita tidak bisa mengeneralisasi, ya. Sekali lagi bahwa eman sayang kalau kita masih muda, terus hati kita tutup dengan sebuah trauma. Sampean berhak juga bahagia, sampean juga berhak merasakan cinta. Cuman bahagia dan cintanya itu harus dipikirkan dengan logika juga, bukan hanya perasaan. Intinya saya sangat terima kasih dan saya senang bisa mendengar semacam ini, dan saya kepingin berharap walaupun tersakiti tapi sampean sudah terbuka matanya. Ya ternyata saya ketemu dengan orang yang salah. Dan sampean mengingatkan kepada teman-temannya untuk lebih hati-hati, lebih waspada, lebih bagaimana supaya bahwa teman-teman itu, bahwa cinta itu tidak seindah yang dibayangkan. Gitu. Cinta semua sebuah proses. Jadi sampean juga jangan berasa trauma, yakin bahwa ada jodoh yang akan disiapkan buat sampean. Dan pada masa dan waktunya nanti jodoh itu akan juga datang ke sampean. Iya, terima kasih. Ya, itu aja cukup yang mau dibahas, Mbak. Iya Mas, saya cuma titip pesan sama teman-teman yang di luar sana. Hati-hati cuma itu loh. Pesannya sudah tersampaikan kan? Iya, dan aku juga berterima kasih sama Mas Andro. Siap. Nggak apa-apa, Mbak. Aku gimana? Iya kan, aku dari kemarin mau telepon supaya hatiku lebih plong lagi gitu loh Mas. Yes. Iya, sekarang alhamdulillah wis plong, yang lalu biarlah berlalu lah. Siap. Kita song-song yang di depan.
sampean dijoli jauh yang lebih baik. Kalau saya selalu yakin, bukan lip service Ya, loh ya. amin. Kapanpun sampean merasa bimbang dan galau, susah terhadap apapun dan butuh ada yang harus dibicarakan, monggo, nggak ada masalah. Kalau memang sangat privacy beneran, ya sekali lagi jangan disebutkan nama. Tapi kalau memang nggak mau ya Iya. boleh datang ke rumah, nggak ada masalah, ngobrol-ngobrol bagaimana seperti apa. Karena terkadang Iya. ada sesuatu yang bisa disampaikan sebagai bentuk pelajaran, ada sesuatu yang memang ya cukup sampean sendiri yang harus nyimpen, yang lainnya biar nggak tahu, itu kan juga ada. Tapi sekali lagi ya pokoknya saya senang, saya bahagia, bisa pinginnya sih orang lebih banyak kayak sampean gitu, jadi merasa oh iya ya, oke, aku keliru, oke. Nah, jarang mbak orang yang mau mengakui atas kesalahan dirinya, itu enggak banyak. Gitu aja. Dan sampean luar biasa. Mudah-mudahan sampean selalu sehat dan sama majikannya tetap lebih baik, sama keluarganya di Indonesia tidak ada masalah. Saya siap menerima dan ngangkat telepon kalau ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Itu aja mbak, cukup? Iya mas, cukup. Ya, sehat selalu buat sampean ya mbak. Terima kasih. Iya, amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bahagia teman-teman mendengar hal yang semacam ini. Saya bahagia. Ya walaupun apa ya, orang bahagia dikai duit 1 juta, 2 juta, 3 juta, tapi hal-hal seperti inilah yang membuat saya menjadi jauh lebih bahagia. Dan saya menginginkan ya ayolah, discuss, nggak ada masalah. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi kebahagiaan itu yang bisa merasakan Anda sendiri masing-masing. Karena bahagia itu rasa. Orang lain nggak akan pernah bisa merasakan sesuatu yang sampean rasakan. Karena kalau urusan raksa itu dipaksakan, itu kan sakit jatuhnya. Kita hormati aja, kita hargai. Dan kalau dia salah tentang rasanya dia, ya nggak apa-apa, kita support saja. Gitu aja. Kalau ngomong sama saya belum terjadi, saya pasti akan keras. Tapi kalau sudah terjadi, ya sudah, apa boleh tahu. Sekali lagi, keep stay tune my YouTube channel, and see you next video. Bye bye.